warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Baiklah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai oleh ketua. Siapa ketuanya di sini? Syarifudin, Pak. Ya, silakan Syarifudin pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqni bis shalihin. Alhamdulillah. Sebelumnya di sini Bapak hendak absen dahulu. Syarifudin, Hadir, Pak. Husin, Hadir, Pak. Ihsan, kemana Ihsan? Hadir, Pak. Iya, Izin, Pak. Ada cek keluarga. Ada ini ada suratnya. Sudah semuanya. Di sini kita belajar masalah sejarah kebudayaan Islam. Iya, Pak. Ya. Nah, Bapak nak pertama dulu. Kan kita masalah sejarah kebudayaan Islam. Sejarah itu apa ilmu sejarah yang umum yang terdahulu? Apa-apa yuk? Sejarah ilmu pengetahuan umumnya itu apa? Pak. Apa Syarifudin? Ilmu umumnya itu misalnya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Ya, ada lagi yang tahu? Ilmu filsafat, Pak. Filsafat. Filsafat apa lagi? Ilmu astronomi, Pak. Ya, ilmu astronomi. Jelas kayak ini? Jelas saja, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, ulang ilmu pengetahuan umum. Nah, sedangkan para tokoh-tokoh ilmuwan muslim ada yang tahu siapa? Ayo. Pak, Ya. ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Al-Kindi, Pak. Sudah, Pak. Oh, Al-Kindi. Al-Kindi apa tadi? Al-Khawarizmi. 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 Apa tadi satu tadi? Al-Farabi, Pak. Al-Farabi. Ya. Kita di sini akan membahas tentang ilmuwan muslim, ilmuwan jadi bukannya dulu, ilmuwan muslim dalam bidang ilmu pengetahuan. Pengetahuan umum, Pak. Dalam bidang ilmu pengetahuan
Sedangkan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah tentang ilmu pengetahuan umum di sini. Videonya habisnya. Ilmu pengetahuan umum yang kedua itu tentang biografi ilmuwan, dan yang ketiga yaitu tentang peranan ilmuannya, ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan. Ya, kan tadi materi kita hari ini ada 3 yaitu tentang ilmu pengetahuan umum, biografi ilmuwan, ilmuwan muslim, ya. Ilmu muslim dan peranan ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan umum. Nah, di sini Bapak sedikit menjelaskan ilmu pengetahuan umum itu yaitu ada 3 yang disebutkan oleh ketua kita tadi, yaitu ilmuwan kedokteran, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, dan ilmu astronomi. Sedangkan biografi muslim ini yang kita bahas itu yaitu tentang, nah ini kan ada tadi Al-Kindi, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi. Yang kita bahas hari ini yaitu tentang Al-Razi, Al-Ghazali, dan satunya yaitu Jabir Al-Hayyan. Nah, Bapak minta tolong untuk dibaca dulu buku yang tentang masalah ilmu pengetahuan umum, biografi muslimin, yaitu tentang biografi tentang Jabir Al-Hayyan, Ar-Razi, dan Al-Ghazali, dan peranan ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan umum. Itu kan kita dibaca dulu, terus apabila ada yang belum paham atau yang harus ditambahkan, dan yang terakhir yaitu peranan ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan umum. Nah, Bapak akan minta tolong untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang ini peranan biografi ilmuwan muslim yang tentang 3 itu, Jabir Al-Hayyan, Ar-Razi, dan Al-Ghazali. Tapi yang dijelaskan itu adalah kan ini ada 2 orang, cukup satu-satu ya, satu-satu aja. Ini satunya Bapak akan menjelaskan tentang Al-Ghazali. Ya, terserah tuh mau gimana tentang Ar-Razi atau Al-Hayyan itu, nah, terserah tuh lah. Terserah bebas tuh namanya. Tapi kalau bersama
harus dibaca dulu apa yang hendak dijelaskan sana. Dibaca dulu. Ya, silahkan baca Bapak beri sekitar 10 menit lah. Iya Pak. Terus ya Pak, Ya, silakan. maju dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarislim. Saya akan mempresentasikan sedikit kisah tentang Al-Razi, seorang ilmuwan Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Al-Razi adalah seorang doktor dan filsuf besar pada zamannya. Dia lahir di Rai pada tahun 860 Masehi dan wafat pada tahun 972 Masehi di kota Rai juga. Al-Razi juga mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia. Tapi yang memusatkan belajarnya dengan ilmu kedokteran. Al-Razi mempunyai pernah menulis dalam setahun itu lebih dari 20 kertas. Karya Al-Razi mencapai 233 buku atau risalah dan kebanyakan dalam bidang kedokteran. Karya tulisnya terbesarnya adalah Al-Hawi, sebuah ensiklopedia kedokteran yang berjumlah 20 jilid. Iya, itu saja sekian dari saya, penjelasan dari Al-Razi. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya, saya akan mempresentasikan tentang Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan adalah seorang ahli kimia Islam yang termasuk di dunia barat. Dia dikenal dengan nama Jabir. Ia lahir pada tahun 721 Masehi dan meninggal pada 815 Masehi. Selain dia seorang ilmuwan kimia, dia juga menulis tentang logika, matematika, kedokteran, dan fisika. Karya tulisnya hampir berjumlah 80 buah dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karya tulisannya di antara lain ialah At-Tazmi dan As-Sishalki. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangannya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan tentang peranannya, sedangkan ilmuwan pengetahuan umum. Pak. Ya, Al-Ghazali tadi Pak. iya. Nah, sedikit dari Al-Ghazali, yaitu Al-Ghazali lahir di kota Gadalah, yaitu sebuah kota kecil yang dekat Tiflis, Khurasan. Nama lengkap Al-Ghazali yaitu adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Nah, dia lahir pada tahun 1085 Masehi dan meninggal pada tahun 1111 Masehi. Nah, dia seorang pemikir teolog, filosof, dan sufi termasuk sepanjang sejarah Islam. Ya, itu nah. Sedangkan Al-Ghazali itulah mempelajari tentang ilmu fikih, riwayat hidup, dan kehidupan spiritual para wali. Nah, dan melanjutkan pendidikan ke Zuljan dan berguru kepada Imam Abu Nash al-Ismaili. Nah, itu sedikit riwayat Al-Ghazali tentang penulisan karya ilmiahnya. Tadi Bapak akan membahas 3, yaitu tentang ilmu pengetahuan umum, biografi,
ilmuwan muslim dan peranan ilmuwan. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah di presentasi dibahas, yaitu tentang biografi ilmuwan muslim. Yaitu yang belumnya itu adalah ilmu pengetahuan umum dan peranan ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan umum. Nah, Bapak nak bertakun dulu nak. Kan tadi ada 3 tadi, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu filsafat dan ilmu astronomi. Apa yang kalian pikirkan tentang ilmu kedokteran itu, yang kayak apa, seperti apa ilmu kedokteran itu? Ada yang tahu kan? Nah, Pak. ya apa sebetulnya? Kedokteran lain, ilmu kedokteran adalah ilmu yang menangani penyakit dan ada tubuh manusia dengan penggunaan cara-cara tertentu, Pak. Iya, mungkin ada yang bisa ada apa? Bisa menjelaskan selain ilmu kedokteran, yaitu ilmu filsafat dan ilmu astronomi. Sedikit ilmu astronomi kan ilmu astronomi itu tentang bahas apa seperti apa kayak apa itu sedikit aja tentang ilmu astronomi itu seperti apa. Astronomi Pak, Ya kayak apa? ilmu yang tentang mempelajari benda-benda di langit Pak, seperti matahari, bintang, bulan Pak. Ya Saja Pak. nah ya betul itu. Nah kan ilmu kedokteran, ilmu filsafat dan ilmu astronomi ada 3. Tadi kan sudah ada apa sedikit ada dari murid-murid, yaitu tentang ilmu kedokteran dan astronomi. Filsafat, ayo siapa yang hendak menjelaskan sedikit? Terserah, ini siapa aja hendak menjelaskan? Ada yang hendak kah? Saya Pak. Iya. Menurut saya baca buku filsafat itu ilmu pengetahuan yang mempermasalahkan hakikat dari semua yang ada Pak. Iya betul. Nah, sudah kan tadi ilmu pengetahuan umum dan biografi ilmuwan muslim. Kita yang lanjut seterusnya yaitu peranan ilmuwan muslim. Peranan ilmuwan muslim itu dalam bidang ilmu pengetahuan umum pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, tolong dicatatlah ini Bapak akan sedikit menjelaskan. Yang pertama yaitu banyak menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Itu peranan ilmuwan yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu banyak para sarjana barat datang untuk menimba ilmu ke ilmuwan muslim, banyak menimba ilmuwan muslim. Yang ketiga yaitu banyaknya bermunculan para cendekiawan dan sarjana-sarjana muslim baru. Nah itu itu saja yang peranan ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan umum pada masa Abbasiyah. Sampai di sini pembelajaran kita ada yang masih belum paham kah atau hendak kita kenakan? Insyaallah paham sudah Pak. Ya paham. Husin, Insyaallah paham Pak. kalau sudah paham, Bapak hendak kita kesimpulan sedikit tentang ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan umum, yaitu tentang pengetahuan umum, biografi ilmuwan muslim dan peranan ilmuwan muslim dalam bidang pengetahuan umum. Ya. Sebelum Bapak tunjuk, ada yang hendak pegang dulu? Belum Pak. Ya, apa Syarifudin? Yang pertama, ilmu pengetahuan umum itu terbagi menjadi 3 pada bahasa Bani Abbasiyah. Yang pertama, ilmu filsafat, ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Yang kedua itu biografi ilmuwan muslim. Yang mempelajari itu ada Al-Raji, Al-Ghazali dan Jabir Al-Hajar. Sedangkan telah ilmu muslim di pengetahuan umum tadi ada 3. Yang pertama, menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Arab.
bahasa Latin. Itu ada yang pertama. Yang kedua yaitu peranan banyaknya orang Barat yang mengaji kepada ilmuwan Muslim. Yang ketiga munculnya sendirinya pemikiran Islam yang baru, Pak. Ya itu. Nah, Bapak rasa sudah cukup pembelajaran hari ini dan paham kan? Paham, Pak? Ya. Coba Bapak hendak buka bukunya halaman 45. Itu ada soal Ya, Pak. ditulis dan dikumpul. Soal jawabannya aja lah yang dikumpul. Oke Pak. Jangan. Waktunya, Pak. Masih sempat. Ayo. Oke. Jawabannya aja sampai Jawabannya ya, Pak. Ya. Ada buku kita, Pak, ya, Pak. Ya, tak Bapak asal nomornya aja jangan tersalah. Iya Pak. Sudah, Pak. Ya, ada Itu dulu Pak. Sudah, Pak. Pak. Nah, Bapak rasa sudah cukup, waktunya hampir habis. Ini, Pak. Nah, ilmuwan Muslim dalam bidang dan ilmu pengetahuan umum pada masa Bani Abbasiyah itu tentang ilmuwan pengetahuan umum, biografi ilmuwan Muslim dan peranannya. Sedangkan yang ilmuwan pengetahuan umum itu terbagi menjadi 3 yang kita bisa lihat di sini, yaitu ilmu kedokteran, ilmu filsafat dan ilmu astronomi. Sedangkan biografi muslimnya ada 3, yaitu David Al-Hayyan, Aradi dan Al-Ghazali. Dan peranan ilmu muslim dalam bidang pengetahuan umum ada 3 juga, yaitu banyaknya bermunculan cendekiawan dan ilmuwan musliman baru, menerjemahkan bahasa Barat menjadi ke bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu Ulang-ulang Barat. ya banyaknya orang-orang Barat yang menimba ilmu ke ilmuwan Muslim. Nah, sedangkan pembelajaran selanjutnya itu tentang membahas ilmu Muslim dalam bidang ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Masih ada jalan Bani Abbasiyah, Pak, ya? Ya, tadi masih pengetahuan agama. ya tentang pengetahuan ilmu agama. Kayaknya waktunya sudah habis. Bapak cukupkan saja ya. Ya, Pak. Demikian yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum menutup pembelajaran kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini masih ada Pak pembelajaran berikutnya Pak. Ada kan? Ini, Pak. Tolong buat inilah. Ini, Pak. Pak.